Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat Astagfirullahal Azim, amma ba'du. Jamaah pengawasan malam Selasa rahimakumullah. Moga sarangan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dalem menika kula njenengan sami saged makempal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten supe sholawat salam mugi tansah kunjatu dumateng junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken sekedhik ingin salah satunggalipun akhlak terpuji, akhlakul karimah, inggih menika tawadu. Napa? Tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Rendah hati. Bahasa Jawanya apa ya? Tawadu. Anda pasor napa nggih Pak Haji nggih? Mungkin lebih caketnya nggih, Anda pasor. Ini lawan atau kebalikan mafhum mukhalafat dari sombong atau takabur. Di mana orang yang rendah hati itu memandang dirinya itu ya, tidak memandang dirinya itu lebih dari orang lain. Sementara orang yang sombong itu kebalikannya. Nah, ini. Orang sombong itu menghargai dirinya sendiri itu secara berlebihan. Orang kayak nyong, orang kayak aku. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Nah, nek rendah diri gue minder ya, mindering kompleks. Kalau jenengan sami jenengan wong sing bertauhid gue ora kena minder, ora kena rendah diri. Rendah hati harus kudu mesti, tapi jangan rendah diri. Minder contohnya merasa paling miskin, merasa paling bodoh. Artinya perasaan minder ini kemudian menimbulkan sikap yang kurang baik. Laisin lah ketemu karo bupati wong aku anu pleketir. Padahal seharusnya tidak. Karena rendah diri itu berarti dia kehilangan rasa percaya dirinya. Seorang percaya maring awake dewek.
Sekalipun dalam prakteknya orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri, bukan. Ya, pada merasa bodoh, pada merasa miskin, tapi beda dalam aplikasinya. Nah, yang kita bahas hari ini malam ini adalah tentang tawadhu. Nah, sikap tawadhu terhadap sesama manusia adalah sifat mulia yang lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, di mana manusia itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nek wong Jawa kowe golek ngarani la haula wala. La haula wala quwata. Nah, iku jane kudune diterusna tekan rampung. Kowe pada bae karo la ilaha illallah aja nyebute la ilaha. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nek ngukur tekan la ilaha berarti tidak ada Tuhan. Kayak Raja Fir'aun lagi arep diblebakna kowe ya ngucapna kaya niku. Arab mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha blebek. Nah, ini karena manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dejel. Apa ana menungsa sing bisa mencegah gempa bumi? Ora nana. Nggih. Oh, kan gempa bumi nggih. Perkembangan terakhir berapa itu yang meninggal Mas Arif? 50-an apa ya. Nah, maka manusia ini membutuhkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Tanpa rahmat Allah, tanpa karunia Allah, tanpa nikmat Allah, manusia tidak akan bisa bertahan hidup, bahkan tidak akan pernah ada di atas permukaan bumi ini. Jadi pantau berapa itu Mas Arif. Jadi memang manusia itu nggak punya daya apa-apa, bisa ngapa? Nyegah udan ora bisa, nyegah panas ora bisa, apa mending nyegah gempa bumi sing gede banget. Apa mending dalam penelitian para ilmuwan gue ngesuk arep anak kedadian tsunami sing gede banget iku. Bukapan menangnya apa orang? Karena memang potensi gempa, potensi tsunami di daerah pesisir selatan itu sangat memungkinkan karena kondisi geografisnya. Nah, orang yang tawadhu itu menyadari bahwa apa saja yang ia miliki, baik itu dalam bentuk rupanya, jabatannya, hartanya, ilmunya, pangkatnya, dan lain sebagainya, semua itu adalah anugerah pemberian karunia dari dan harus kayak gitu orang nana sing perlu di rendah diri, nah orang nana sing perlu di minderna, ya biasa bae. Kepanggih kali sinten nggih biasa mawon. Tidak usah berlebihan, tapi tidak usah juga merasa rendah diri. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53. Ini biasanya kutip nang Mas Arif, gua di-share. An-Nahl ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah. Datangnya dari Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, kata Allah, maka dari Allah datangnya. Apa saja.
Dan jika ada kemudorotan, ada sesuatu yang tidak baik pada diri kita, kata Allah ini, fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi kita ini hanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Maka dengan kesadaran semacam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak pantas seseorang itu menyombongkan dirinya. Sing arep disombongna kuwi anu apane? Wong anu dhewek ora duwe apa-apa, kabeh milike Gusti Allah. Kabeh arep bali maring Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang tawadu itu oleh Allah dijanjikan itu akan diangkat derajatnya. Derajatnya harus diangkat nang Gusti Allah. Allah memasukkan orang-orang yang tawadu ke dalam kelompok hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan firman Allah dalam surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan, Mas Arif, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi wong sing dieman nang Gusti Allah kuwe sing mlaku nang alam dunya kanthi rendah hati, kanthi tawadu. Bagaimana tawadunya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana tawadunya Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan generasi-generasi salafus sholih lainnya? Mereka itu begitu tawadunya, rendah hatinya. Seorang Umar, seorang Abu Bakar, cara sikine presiden nek bengi-bengi mlaku-mlaku ngolet kawulane rakyate mbok ana sing kencotan. Luar biasa. Bahkan Abu Bakar itu nalikane putrane maring kantore cara kuene lampune dipateni. Kene dipateni bapak ini. Ki lampu milik negara. Dewek kalian orang ngobrol masalah keluarga. Pateni kisit. Nah, luar biasa. Sebegitunya. Begitu juga penerusnya itu ada generasi namanya Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa mereka itu menjadi contoh orang-orang yang tawadu. Umar bin Khattab keliling desa ketika menjumpai ada orang yang kelaparan. Dia beri dia dengan makanan ya. Ini luar biasa. Nah kita ini ya nggak bisa nyontoh seperti Nabi, nggak seperti sahabat ya. Paling tidak secara substansional ini kita berusaha menjadi orang-orang yang tawadu. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Nah mereka sing bisa sombong sama Gusti Allah menungsa langkah sing disombong nah apane? Orang bahkan kata orang sing mandan nakal, manusia itu makhluk paling bau. Orang mambu ke sote anu sering adus, nganggo parfum, nganggo sabun, sikatan. Nah, ya, coba dibandingkan kucing begitu nggak bau dia kucing kecuali kotoran. Hewan-hewan juga. Ya hewan-hewan tertentu, manusia bau sekali aslinya, tapi karena keringatnya dilap pakai AC gitu ya, mandi pakai sabun, pakai sampo, sikatan pakai pasta gigi dan sebagainya. Siapa disombong napa? Ya sikit sote lagi sugih, lagi bandanya pirang-pirang orang dibalik nang Gusti Allah rodane jijik nang isor, orang dia apa-apa sekeng. Fukoro utawa masakin bisa baik
Jika gendho jabatan pirang-pirang pating tretep, mengko wis rampung titimangsane ya biasa bae. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini bahwa Allah itu menyayangi kepada orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya, menundukkan pandangan, menundukkan apa? Orang ngelangar ya niki mlakune niku nggih. Nah, inilah keutamaan tawadhu. Jadi sikap tawadhu tidak akan membuat derajat seorang menjadi rendah orang. Menungsa niku tidak ditentukan derajat tinggi rendahnya itu karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena rupanya juga bukan, tapi karena kadar ketakwaannya kepada Allah. Mungkin genah kula jenengan sami, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi masyarakat juga akan senang dengan orang-orang yang tawadhu. Bahkan yang demikian itu dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dalam hadis riwayat Dailami, Rasulullah menyampaikan tawadhu tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajatnya. Oleh sebab itu tawadhulah kamu, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. At-tawadhu la yazidul abdu illa rif'ah. Wa tawadhu yarfa'kumullah. Rawahud Dailami. Tawadhu tidak ada yang bertambah bagi seorang kecuali ketinggian derajatnya. Jadi orang yang tawadhu itu makin lama makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Oleh karena itu pesan Rasul, tawadhu, bertawadhulah kamu, yarfa'kumullah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Ya, belajar latihan tawadhu. Najan kula jenengan sami nggih mboten saged kaya tawadhune para nabi, para rasul, para sahabat, tapi paling mboten kula jenengan sami belajar. Salajengipun para bapak lan direktur ingkang kula hormati, siki bentuk-bentuk tawadhu niku kaya ngapa? Contone kaya ngapa? Men kula jenengan sami genah rembugane. Nggih. Dadi ora kabur tawadhu kan sing kepriwe. Nah, antara lain yang pertama, tidak menonjolkan diri, ya, tidak menonjolkan diri dari orang yang level atau statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam. Jadi tidak suka menonjol-nonjolkan dirinya walaupun dia pada level yang sama. Kemudian yang kedua, berdiri dari tempat duduknya saat dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu darinya, dan mengantarkan ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Nah, ini pentingnya kita memuliakan tamu. Kalau titi mangsane kula dalam majelis panjenengan sami lagi lenggah nang kursi, ya menghargai orang yang datang, apalagi kalau orang yang datang itu adalah orang-orang yang kita hormati. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Jadi bergaul dengan siapa saja, dengan orang awam, dengan orang-orang biasa dan sebagainya seterusnya, dan tidak memandang kita ini lebih dari mereka, karena kita juga membutuhkan mereka. Anane wong sugih disebut wong sugih ini karena ana wong sing sekeng ora duwe fakir miskin. Angger wong sugih kabeh jenenge langka wong sugih. Dijenengi pangkat derajate dhuwur tuli karena ana wong sing pangkat derajate ndep. Diarani wong gagah karena jejeran karo wong sing ora pati gagah, ujare nggih.
Darane wong ayu karena jejeran karo sing ora patia ayu. Wong ayu ngejejeran karo sing luwih ayu ya wis ora ayu maneh. Lewat. Nah, artinya kita ini harus berterima kasih kepada orang-orang yang memang tidak sama dengan kita. Nah. Kemudian yang keempat, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Jadi nggak mesti kita ini berkunjung hanya kepada orang-orang pejabat tertentu, orang yang punya strata sosial tertentu. Maka sebenarnya kasta-kasta itu kurang sesuai dengan agama Islam. Sing paling isor gue jenenge anak kasta apa mien? Zaman kerajaan kasta sudra ya. Dhuwure kasta sudra nan dhuwure maning kasta apa gue dhuwure? Nah, gue anak kasta Brahmana, anak kasta yang lain. Nah, penghormatan dalam aspek spiritual keagamaan itu hendaknya tidak mendasarkan diri pada hal-hal yang secara lahiriah duniawi. Ya, penghormatan biasa saja, jangan sampai berlebihan, karena penghormatan yang berlebihan nanti bisa menimbulkan yang namanya kultus individu. Makanya mian fotone Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat diharamkan, tidak boleh. Foto Ahmad Dahlan yang sempat dilarang. Mbok nganti kok warga persyarikatan gue pada mendewa-dewakan maring Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dulu wah, turunannya Kanjeng Nabi, wong sing ngalim dan sebagainya. Akhirnya timbul mengkultuskan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi setelah dikaji dari berbagai aspeknya diperbolehkan. Nah, segitu ya akeh fotone. Wi kula niku ndeleng penerjun payung sekang helikopter dhuwur niku nggawa fotone gambare ya, gambare Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, ya. Terjun bisa pas kayak gini ya, orang kendang maring anah apa semantel nang ring stadion niku. Kula alhamdulillah saged mlebet wingi mlebu ya terus saya termasuk mungkin yang kasik di sana, kasik saya, tapi saya nggak masuk ke stadion, saya geblus ke kantor itu mengamankan anak-anak karena nggak bocah pirang-pirang, dewek kan aku langsung mlebu anak. Yang penting nang kono anak kamar mandi, anak kamar kecil bisa kepenak go maring buri, wis ayem. Metu maring lapangan nek wis gendah ulih ana tiket waktu itu keluar. Nyari bulan 3 orang ketemu malah gawa anak-anaknya ketriwal. Aduh, saking akeh wong. Nah, ini ada yang bawa foto Ahmad Dahlan. Penerjun payungnya banyak itu ternyata. Bawa fotonya Ahmad Dahlan, bawa fotonya Nyai Walidah Dahlan, gawa fotone, gawa logo Muktamar, gawa logo Muhammadiyah, terus gawa tulisan moto Muktamar ya, mencerahkan umat, memajukan bangsa, mencerahkan umat, semesta, mencerahkan semesta. Gede banget tulisannya itu, hebat ya. Kayak jenane wong pemberani ya, wani terjun karena ring helikopter bisa pas banget ya, kayak khawatir banget cantel kayak gitu. Jadi gawe alhamdulillah lancar sedaya niku. Yang terakhir itu ada bawa logo Polri karena bekerja sama dengan Polri. Luar biasa itu, bagus-bagus sekali. Saya shooting semuanya, saya upload di YouTube saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Apa mana naik panjenengan iku wong carang kanang-kanane status sosial luwih dhuwur, sing didolani wong sing carane biasa bae utawa wong sing ora duwe berkekurangan karo nggawa oleh-oleh. Waduh. Tambah berat, tambah seneng, tambah bunga nggih. Seneng banget ya. Ditekani nang sapa nang bupatine misalnya, apa nang kae ketuane dan sebagainya. Seneng banget. Wis ditekani gawa cangkingan, lungane kondure ninggali, seneng banget ya, minimal bisa mendatangi itu. Yang kelima bentuknya mau duduk bersama orang fakir miskin, orang cacat, kaum du'afa serta bersedia mengabulkan undangan mereka.
Dadi nek diundang aja milih-milih, diundang nang wong sing sugih tok, wong sing jabatane tinggi tok, nang wong sing biasa ora digatekna. Nah niku mboten pas. Di dalam hal walimah juga Nabi pesan wanti-wanti, jangan sampai kita ini mengundang khusus orang kaya. Ya kalau mengundang ya semua. Yang keenam, tidak makan dan minum secara berlebihan dan tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemegahan dan atau kesombongan. Nah, ini antara lain, jadi ya biasa saja, wajar-wajar saja. Ajak lambi 5 dienggo kabeh. Ana dasine, ana embleme, ana apane, wah dienggo kabeh. Nanti pating gemerlap, pating krelep, anu lagi dolan. Nah, kecuali di acara tertentu ya mungkin ya. Nah ini. Nah ini keterangan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluhuran dan kemuliaan. Bukunya judulnya demikian, ditulis oleh Ahmad Muhammad Al-Khufi, Bitan tahun 1995. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kebalikan dari tawadu apa tadi? Takabur atau sombong. Nah, yaitu apa? Menganggap dirinya lebih dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu orang yang sombong akan menolak kebenaran. Maka orang yang sombong itu dia akan menolak kebenaran. Disebut dengan kafaro, kufur. Orang yang menutup diri. Kalau kebenaran itu datang dari pihak yang statusnya dianggap lebih rendah. Contohnya misalnya Kanjeng Nabi zamannya menyebarkan risalah Islam itu kan banyak pembesar-pembesar kafir Quraisy yang sorry aku kon meluk haring Muhammad gue anu sapa. Nah ini. Aku tulen wong gedean bangsane Quraisy kon melu maring Muhammad kae. Maka Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Muslim, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nar. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, menolak kebenaran. Maka orang yang sombong selalu menganggap dirinya yang paling benar dan tidak menerima kritikan masukan dari orang lain. Maka dia akan menutup telinga kecuali untuk mendengarkan puji-pujian atau disanjung. Nah, oleh karena itu sudah merupakan sunnatullah kalau kemudian Allah memalingkan orang yang sombong dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang sombong. Maka Rasulullah berpesan, ini gawat niki hadisnya niki, gawat keliwat-liwat niki. Orang yang sombong, yang jauh dari kebenaran, maka di akhirat nanti dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kawat niki lho. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah sifat sombong. Aduh. Kawat niki kawat. Orang mlebu surga wong sing nang atine kuwi ana sifat takabur, kibir. Nah niki sombong. Neng jenengan pengen jajal sombong anak nang aring Mekah, nang saring Ka'bah sombong anak. Makanya dipesan nih. Biasanya wong haji arep umroh, nang kana sing penting aja sombong. Aja sombong. Kanca kula dhewek niku cerita, aku gara-gara sombong setitik, aku jan kedangsak-dangsak ora karo-karuan. Sekang aring Majenang wong Majenang niku melune mutu Majenang melune Carwi.
Lagi haji ana wong mukimin sinang kana carane dadi gaid. Gaide kesasar, kesuh. Lah sing kepriwe aku kongkon kono ndak kon nudokna dalan malah kaya iki disasar-sasarna ya kuwi niku. Wonten esmosi. Wes aku rasa melu kono aku gak bisa dhewe ngerti dalane. Misah metal. Kalingane indang. Suwe ora bali-bali. Luwih suwe tinimbang sing kesasar mangkene kene. Ya dia sudah tobat ya. Aku tobat yakin aku ngomahi maring kae bocah kae mau yakin. Lha wong aku anu cara gue bayari kae nak kon nidokna dalan malah kesasar sih kepriwe. Itu hanya anu sedikit sekali sombongannya. Nah, contohnya aja. Kowe nang aring alam dunya sing anu ora sepira balesane. Nang aring akhirat kan gawat niki nggih. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sombong. Gawat niki nggih. Nah, ini kenapa harus takabur? Nang apa akeh wong takabur, akeh wong sombong? Karena sombong itu, karena takabur itu adalah warisan sifat iblis. Sifatnya iblis. Yang menolak bersujud kepada Nabi Adam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorry temen kanang-kanane bahasa sikine aku kon sujud maring Adam sing gaweane sekang lemah. Aku tuli digawe sengaring geni sing luwih mulia. Jadi ini adalah merupakan salah satu sifat iblis. Maka karena kesombongannya iblis dikutuk oleh Allah. Jadi iblis itu dibendoni dening Gusti Allah niku karena apa? Karena sombong. Iblis itu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, itu mengakui. Tapi ketika diperintahkan bersujud dia tidak mau. Nah ini. Jadi iblis gue orang gelem njaluk ngapura. Nek Nabi Adam tulis salah. Khilaf nggih. Merke sing jenengane pohon buah khuldi. Donga maring Gusti Allah njaluk ngapura. Iblis ora, sorry aku kon sujud daring Adam sing digawe sekang aring lemah. Aku digawe sekang geni luwih mulia. Emoh. Nah. Maka apakah yang disombongkan, yang dibanggakan oleh orang-orang itu sebenarnya? Apakah ilmunya, pangkatnya, derajatnya? Bukan, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ningali nggih. Bagaimana ketika seorang jenderal, panglima nyekel tongkat, wis pokoke ngedap-ngedapi. Tapi wis dadi rakyat biasa ya biasa bae. Nah. Maka dalam hal ini yang perlu kita renungkan jamaah sekalian, oleh orang-orang yang ucapannya sombong. Nah, ini ada ucapan seorang filosof kepada majikan yang sombong. Nah, ini saya bacakan ini. Ini dikutip dari buku Akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sindiran seorang filosof kepada majikan yang sombong. Bila Tuhan sombong kepadaku dengan kudamu yang gagah dan indah, maka yang gagah dan indah itu adalah kudamu. Bila Tuhan sombong dengan pakaian dan perhiasan yang bagus, maka yang bagus itu adalah pakaian dan perhiasanmu.
Dan bila Tuhan sombong dengan jasa dan kemuliaan bapak-bapakmu, maka yang mulia dan berjasa adalah mereka, bukan kamu. Udah kowe sing mulia kowe udah kowe. Iki sindiran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, men lebih genah niki rembugan niki nggih. Ini ada beberapa bentuk takabur atau bentuk-bentuk sombong sebagai kebalikan dari tadi tawadu. Kesombongan dapat terlihat dari sikap dan kata-kata dengan alasan yang berbeda-beda. Wanita misalnya, wanita menyombongkan kecantikannya, orang kaya menyombongkan kekayaannya, pemimpin menyombongkan jabatannya, pengikutnya yang banyak. Bahkan penjahat menyombongkan kejahatan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Orang kaya aku, mau limo siapa? Wis lewat kabeh nah niku bener. Aku mau 6 mau 7 mau 8 misalnya. Mereka sombong dengan kejahatannya bahkan. Maka berikut ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kesombongan dalam pergaulan. Yang pertama, kalau mendatangi suatu majelis dia ingin dan senang kalau para hadirin itu berdiri menyambutnya. Padahal Rasulullah menyatakan barang siapa menyenangi orang-orang yang berdiri menghormatinya, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi aja nganti ketika kita hadir kok cilik ngati ora dihormati. Dengan simbolnya itu berdiri. Ya biasa baik. Karena panitia karena tidak pada berdiri akhirnya panitia dipanggil. Priwe sih? Geneng aku teka maringana ora disambut. Nah, nih kan. Kira-kira kayak nih. Kalau berjalan dia ingin ada orang yang berjalan di belakangnya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dan lebih mulia dari yang lain. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga, tidak mau mengunjungi orang yang statusnya dianggap lebih rendah darinya. Dan dia tidak suka kalau ada orang yang dianggap rendah statusnya itu duduk berdampingan dengannya atau berjalan di sisinya. Jadi orang seneng, orang gelem mengunjungi wong-wong sing ora duwe, wong-wong sing dianggap kurang duwe derajat, pangkat, rakyat jelata, kaum sudra, orang gelem. Bahkan dia tidak senang kalau di pinggirnya itu ada yang duduk orang yang memiliki derajat yang rendah. Kau jangan anak kowe. Nah, ya kecuali memang ada acara-acara tertentu karena pertimbangan tertentu. Contohnya kayak acara-acara sing wingi nang Aringkan. Yo Pak Presiden ya dilenggahna ya karo PP lah kan kayak niku. Pak Presiden kok lenggahnya sembarangan mengko keamanannya bisa dikhawatirkan. Kan dijaga keamanannya oleh para pengaman kepresidenan, bupati. Dalam konteks secara resmi protokoler itu memang begitu, tapi dalam konteks yang secara substansional hakiki dalam hal akhlakul karimah maka dia tidak boleh. Nah ini. Kemudian yang keempat, merasa malu dan hina mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan kalau belanja tidak mau membawa sendiri barang dagangan, barang belanjaannya karena akan merendahkan derajatnya. Isin. Arab tuku kebutuhan be isin. Arab tuku kebutuhan ke ora gelem. Terus umpamanya tuku apa-apa ora gelem gawa dewek kudu digawa kena. Contoh. Itu kan bibit-bibit. Maka ini seorang muslim seyogyanya berusaha menjadi orang yang tawadu dan menjauhi segala bentuk kesombongan atau takabur dalam aspek kehidupan. Nah, niki ngengingi tawadu
dan sombong atau takabur atau kibir. Nah, maka tanah para bapak ibu lan sedherek dhewe ingkang kawula hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita kasihkan dewasan hamdalah. Alhamdulillah.